Saudara-saudara, sekarang ini saya akan ajak saudara-saudara untuk belajar hidup agar tidak terlalu penuh kekhawatiran. Jadi bagaimana caranya hidup kita tidak dipenuhi oleh kekhawatiran? Kenapa? Mari kita bahas. Sebenarnya apakah hidup ini? Hidup sesungguhnya adalah pencarian. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini pasti akan selalu berusaha mencari. Berikut akan kita paparkan lebih lanjut sehingga lebih mudah kita memahami. Nah, di sini saya jelaskan mengapa hidup itu harus mencari. Karena syarat hidup kita itu harus makan, harus minum, harus ada waktu untuk istirahat dan punya tempat istirahat, harus juga mendapatkan hiburan. Tanpa kita seperti itu, kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak istirahat dan tidak tidak ada hiburan sama sekali, semua akan menyebabkan kematian. Kita semua pasti tahulah tentang hal itu. Kalau misalnya kita tidak makan, pasti kita akan kelaparan, kemudian berikutnya berujung pada sakit dan juga kematian. Kalau kita tidak minum, ya kita dehidrasi, ujungnya juga adalah sakit dan kematian. Kalau kita tidak ada waktu untuk istirahat dan tidak pernah istirahat, juga kita akan sakit, ujungnya juga pada kematian. Kalau kita tidak ada hiburan sama sekali, kita akan stres, berujung juga pada kematian. Nah, maka dari itu inilah yang sebenarnya kita cari di dalam hidup ini. Kita sebenarnya dalam hidup ini mencari keempat hal itu. Harus punya makanan, punya minuman, ada tempat istirahat, juga selalu ada hiburan. Untuk bisa mendapatkan keempat hal itu, maka kita harus berusaha. Kalau kita berusaha, hasilnya ada dua, mendapatkan atau tidak mendapatkan. Nah, di mana hubungannya dengan ketidakkekhawatiran itu? Ikuti saja penjelasan lebih lanjut. Untuk bisa mendapatkan apa yang ingin kita cari, tentu tidak mudah. Pertama kan harus tahu dulu apa yang harus kita cari. Kemudian dalam setiap pencarian pasti ada syarat pencapaiannya. Karena ada syarat pencapaian, harus ada kemauan dan kemampuan untuk melakukan. Di situ melibatkan tekad kita untuk mendapatkan hal itu. Yang walaupun sudah demikian, hasilnya juga tetap konsekuensinya dua, mendapatkan atau tidak mendapatkan. Dalam rangka pencarian inilah sering sekali kita dipenuhi oleh rasa kekhawatiran. Keinginan kita pasti biar mendapatkan, tetapi sisi lain juga ada kekhawatiran seandainya tidak mendapatkan. Kekhawatiran yang berlebih-lebihan inilah yang akan membahayakan hidup kita. Kenapa bisa demikian? Apabila kita takut untuk tidak mendapatkan, maka yang muncul adalah kekhawatiran. Khawatir apabila tidak mendapatkan. Mari kita cermati lebih lanjut demi keamanan kita dalam menjalani hidup ini. Perlukah kita khawatir? Atau barangkali kekhawatiran ini harus dihilangkan. Kenapa? Agar lebih mudah kita dalam mencapai tujuan kita. Sebenarnya kekhawatiran itu adalah gangguan atau penyakit yang seharusnya tidak ada di dalam pikiran kita. Karena apabila jiwa kita dipenuhi oleh kekhawatiran, maka rasio kita tidak akan jalan. Sebenarnya kekhawatiran itu adalah ungkapan perasaan yang belum tentu akan terjadi. Maka dari itu kekhawatiran ini harus dihilangkan untuk memudahkan kita di dalam mencapai tujuan. Secara rasional, hidup kita ini kan perlu berusaha. Untuk bisa berusaha secara optimal, maka penyakit-penyakit yang mengganggu semangat kita dalam berusaha itu ya harus dihilangkan. Salah satu bentuknya itu adalah kekhawatiran itu tadi. Kalau ternyata kekhawatiran itu mendominasi di dalam jiwa kita, maka secara otomatis kemampuan kita akan menurun karena ibarat energi dalam otak kita itu terbagi. Satu, energi itu digunakan untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan sesuatu. Yang satu sisi adalah menghilangkan semangat kita karena berbentuk kekhawatiran. Jadi maka dari itu inilah salah satu alasan kenapa kekhawatiran itu harus dihilangkan. Ibarat
kita melihat dua jalan yang berbeda. Yang satunya itu adalah jalan keberhasilan yang tentunya harus terlepas daripada kekhawatiran agar otak kita optimal merumuskan segala sesuatu yang harus kita capai dan tidak terbebani. Sementara sisi lain adalah jalan kekhawatiran. Jalan kekhawatiran ini memang mengungkapkan sebuah rasa yang terkadang dari rasa itu ada kecenderungan, ada enak-enaknya juga untuk khawatir itu sebenarnya. Dapat waktu untuk merenung dan lain sebagainya. Sama asiknya kedua jalan itu. Tapi yang benar adalah kita memang harus mencari jalan yang sebelah kanan, bukan jalan sebelah kiri, karena sebelah kiri akan menuju kita pada kemunduran, jalan sebelah kanan akan membawa kita kepada sebuah keberhasilan. Nah, maka dari itu harus kita mampu menghilangkan kekhawatiran itu, karena itu membebani jiwa kita yang ujungnya juga nanti bisa membawa kita kepada kegagalan. Justru akan tercapai apa yang menjadi kekhawatiran kita. Itu disebabkan karena kita salah mengarahkan pikiran kita secara positif. Untuk kita bisa stabil secara mental, itu banyak orang menyarankan kepada kita, belajarlah menerima kenyataan. Kalau kita terbiasa menerima sebuah kenyataan, walaupun ini tidak mudah. Kalau kenyataan baik, siapa aja bisa menerima. Tapi kalau kenyataan buruk, semua orang akan ketakutan untuk menerima kenyataan tersebut. Maka berawal dari kita belajar menerima kenyataan inilah kita melatih mental kita untuk nantinya bisa menjadi stabil. Perlu disadari dalam hal ini, kalau misalnya kita ingin berhasil, mental kita itu harus stabil. Kita fokus pada apa yang menjadi tujuan kita tanpa dibebani oleh rasa khawatir. Maka dari itu, belajar menerima kenyataan seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah merupakan latihan awal. Dan kemudian apabila ternyata jiwa kita dipenuhi oleh kerisauan, kekhawatiran, ketakutan dan segala macam, maka logika kita tidak akan berjalan, sehingga ujung-ujungnya kita ketemu kegagalan. Kalau kita ketemu kegagalan, artinya rasa khawatir kita itu terbukti. Nah, salahnya di mana? Karena kesalahan yang sesungguhnya adalah pada memutar pikiran kita kepada arah positif atau kepada arah negatif. Ini penyebabnya. Kekhawatiran itu sendiri akan menyebabkan kita kehilangan fokus. Maka yang diperlukan sesungguhnya adalah tetap fokus untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Jangan dibebani jiwa kita dengan kekhawatiran, kecuali kalau kita memang menginginkan kegagalan. Maka dari itu, tetaplah fokus, lepaskan hal-hal yang mempengaruhi kita untuk tidak berhasil, agar kita tidak gagal, dan kemudian capailah keberhasilan itu dengan kestabilan mental. Oke, saudara-saudara, semoga penjelasan ini ada manfaatnya.